disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita pada edisi Pijar Kristen kali ini sudah dibuka dengan sebuah pujian yang sangat memberkati kita dari teman-teman vokal grup Student Voice yang menyanyikan lagu berjudul Mengampuni. Demikian tema kita hari ini juga tidak jauh-jauh dari lagu yang sudah membuka kebersamaan kita pada kali ini. Tema Pijar Kristen TVRI Yogyakarta yaitu komunitas yang mengampuni. Bagaimana komunitas yang mengampuni ini menjadi salah satu rujukan dan hal yang harus kita perjuangkan. Maka di studio TVRI, saya Magdalena Krisinda sudah bersama dengan Kakak Pendeta Mike Makahenggang, SSITEOL MAPS. Beliau adalah gembala di GKJ Brayat Kinasih, sekaligus beliau diutus melayani di STAK Marturia Yogyakarta. Shalom Kakak Pendeta Mike. Shalom. Apa kabar? Siang Mbak Magda. Puji Tuhan luar biasa, sehat. Iya, ketugasannya banyak mengembalakan di GKJ Brayat Kinasih sekaligus juga di STAK Marturia Yogyakarta. Ya. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di Pijar Kristen TVRI Yogyakarta kali ini. Baik, karena tema kita hari ini adalah komunitas yang mengampuni. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini sehingga tema ini menjadi penting untuk kita bagikan kepada pemirsa. Ya. Kalau kita coba untuk melihat perkembangan zaman yang terjadi Mbak Magda ya, kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Dan perubahan ini tidak bisa kita katakan bahwa saya tidak menerima itu. Tapi bagaimana kita menyadarinya dan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan perubahan itu. Salah satu bagian yang coba saya gumuli ketika mempersiapkan tema ini, kenapa muncul Undang-Undang ITE
pasti ada sesuatu hal. Ada pelanggaran kah? Ada kasus kah? Atau ada sesuatu yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia menyadari bahwa segala hal yang kita lakukan perlu untuk kita pertimbangkan. Itu membuat saya kemudian merasa bahwa topik atau tema ini penting untuk kita angkat, sebab komunitas ataupun secara pribadi kita sering diperhadapkan pada sebuah situasi bagaimana untuk mengampuni dalam kehidupan berelasi, atau bahkan kita sendiri mengampuni diri sendiri gitu. Dan kalau kita sedikit mengulas ya bagaimana perubahan sosial hari-hari ini, orang begitu mudah tersinggung, begitu mudah hidup dalam kepahitan, kebencian, barangkali dendam begitu ya. Sehingga ketika seseorang dendam, lalu dia bawa dalam komunitas, kemudian komunitas itu juga mempengaruhi. Baik. Dan ini merupakan yang diamati juga ya dalam perubahan sosial ya? Betul. Baik perubahan sosial, relasi, komunikasi, kemudian bagaimana cara kita untuk beradaptasi. Beradaptasi itu juga bisa kita lihat ya, bagaimana kita menerima lingkungan baru, menerima dalam hal ini survive, bagaimana cara kita hadir untuk kalau dalam kita sebagai orang Kristen memberkati, atau malah sebaliknya kita hadir untuk mempropaganda dalam komunitas itu. Iya, dan inilah yang menjadi titik awal ya, kita mengupas tema komunitas yang mengampuni. Dan kita bisa berefleksi juga, saya pikir ya Bu Pendeta atau Kakak Pendeta, bahwa mengampuni ini bicara pribadi sebetulnya. Ya, dimulai ya dari pribadi dulu ya, betul, saya setuju. Nah kemudian bagaimana Kak Mika mengkaitkan ini dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga umat begitu jelas begitu ya, untuk menghadirkan apa kata firman Tuhan, begitu juga bagaimana kehidupan berelasi dalam kehidupan nyata. Ya. Ketika mempersiapkan tema ini, saya kemudian mengingat satu kisah yang ada dalam Alkitab Mbak Magda, yaitu kisah Yusuf anak Yakub bersama dengan saudara-saudaranya. Yang mungkin akan saya bacakan untuk pemirsa yang ada di rumah. Dari Kejadian pasalnya yang ke-45, saya ambil hanya di ayat 4, ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, "Aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah yang mengutus aku mendahului kamu." Ayat yang ke-7, "Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga, melanjutkan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat." Yusuf mengatakan ini bukanlah tanpa alasan. Saya ingin menjelaskan sedikit ya Mbak Magda tentang apa yang dialami dalam kehidupan Yusuf. Yusuf yang merupakan anak dari Bapak Yakub, dikatakan bahwa dalam Alkitab dijelaskan Yusuf menjadi salah satu anak kesayangan dari bapaknya. Dan ternyata sikap dari atau rasa sayang dari bapaknya ini malah membuat cemburu kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Dari kecemburuan itu, rasa yang muncul di hati kemudian mempengaruhi pikiran, mereka merencanakan hal yang jahat untuk saudaranya sendiri, yaitu membunuh. Karena kecemburuan yang muncul di hati dan pikiran. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tapi dalam realitanya mereka tidak sampai hati untuk membunuh, mereka kemudian menjual Yusuf. Singkat cerita, Yusuf sampailah dalam istana Potifar. Hidup dalam istana bukan kemudian tanpa masalah. Bertemu dengan istri Potifar, ternyata ada ketertarikan di hati dari Potifar. Dan dalam satu kesempatan istri Potifar merasa bahwa ini waktu yang pas untuk mengutarakan perasaannya yang ada di sini ya. Kemudian muncul di pikiran ingin mengutarakan rasa itu kepada Yusuf, dan Yusuf menolak itu karena dia merasa itu bukan satu perasaan yang harus ditanggapi dengan cara menerima atau memiliki orang itu. Dia menolak, ternyata itu menyinggung hati istri Potifar.
rencana kemudian melanjut dari istri Potifar. Dia tersinggung dan dia mengatakan kepada suaminya bahwa terjadi pelecehan yang dilakukan Yusuf kepada istri Potifar. Potifar kemudian tersinggung dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu kita bisa bayangkan tempat yang tidak aman ya, tidak menyenangkan ya. Tapi sikap dan kehidupan dari Yusuf malah membuat kepala penjara itu senang dan mengasihi Yusuf. Dari situasi itu Yusuf kemudian semakin menghidupkan kasih kepada siapapun yang ada di penjara, dan pada waktunya Tuhan, saya menyebutnya gitu aja ya Mbak Magda, pada waktunya Tuhan Yusuf kemudian keluar dari penjara, dia mendapatkan posisi yang baik di istana. Dan itu menjadi salah satu titik balik kehidupan Yusuf. Dia berjumpa dengan saudara-saudaranya dan dia memberikan bantuan atau ia membawa keselamatan ya, karena di masa itu bangsa Israel dan sekitarnya sedang mengalami kelaparan. Mereka datang ke Mesir dan Yusuf menjadi salah satu orang yang memberikan bantuan. Siapa Yusuf? Yang pernah mereka jual karena ada rasa sakit hati, ada perencanaan buruk, tapi dia yang menolong saudara-saudaranya. Iya. Jadi bisa diartikan, dipersingkat gitu ya. Rasanya kalau cerita Yusuf tuh nafas langsung gitu ya. Bagaimana dia hidup dari luka menuju luka kepada luka berikutnya. Tapi seorang Yusuf ini bisa punya respon gitu ya. Bisa punya tindakan menanggapi dengan benar gitu ya. Sehingga sekalipun luka yang dia kumpulkan itu, dia bisa tetap menjadi dirinya yang punya hati. Seperti lagu tadi ya, lagu mengampuni, kita diberikan hati untuk mau mengasihi, mengampuni. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kok Yusuf bisa ya begitu? Iya, Yusuf kok bisa ya? Tidak mudah. Iya. Tapi yang saya lihat dari apa yang mungkin pemirsa TVRI di rumah membacanya dari awal kisah ini ya, Yusuf punya ketaatan. Pada siapa? Pada Allah. Iya. Dan dia selalu percaya bahwa apa yang karena dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang mampu untuk mengartikan doa. Dia merasa bahwa talenta itu pemberian dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang mau dia lakukan, segala sesuatu yang dia alami, bahkan dalam mimpinya pun dia merasa itu adalah pesan yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepadanya. Bahkan peristiwa yang tidak menyenangkan itu dia anggap bahwa itu bagian dari rencana Tuhan. Dan itu yang menjadi bacaan kita hari ini. Tuhan mengutusku untuk mendahuluimu sampai di sini untuk memberikan bantuan. Jadi satu bagian penting, ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan ya. Ketaatan itu poin pentingnya. Saya jadi berpikir juga, barangkali juga pemirsa TVRI juga berpikir, Yusuf sedang pindah fokus gitu ya. Dari fokus pada diri sendirinya, diri sendiri, lalu fokus kepada Tuhan. Ya. Kita akan lanjutkan bagaimana seorang Yusuf memiliki ketaatan dari pindah fokus diri sendiri, pindah fokus kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Pijar Kristen. Pemirsa TVRI Yogyakarta, Anda masih menyimak program Pijar Kristen. Kita belajar dari kisah Yusuf dalam Kejadian 45, ayat 4, 5, dan ayat yang ke-7. Tadi kita sampai pada pembahasan Yusuf berpindah fokus gitu ya. Dari dirinya sendiri yang penuh luka, tapi dia bawa kepada Tuhan yang bisa dia andalkan. Mari silakan dilanjutkan Kak Pendeta. Ya, ketika Yusuf memilih untuk taat kepada Tuhan, mungkin ada hal yang pasti sulit sebagai manusia ya. Karena itu adalah sebuah realita yang dia alami. Penderitaan orang terdekat, keluarganya menolak atau malah menjual dia, itu realita yang tidak bisa dipungkiri. Tapi yang membuat Yusuf kemudian kuat dan menerima semua ini ketika dia mampu untuk merenungi setiap hal yang dia alami dan kemudian dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi bagian yang bisa
dilakukan oleh Yusuf adalah pilihan. Jadi pilihan untuk punya hati yang mengampuni Ya. itu adalah datang langsung sama Tuhan Ya, ya. ya, Karena ya. kalau pakai kekuatan Yusuf sendiri apa yang terjadi dong? Betul. Dan pilihan itu tidak mudah ya Mbak Magda ya. Tapi harus Iya. harus untuk mengambil sebuah pilihan. Apakah fokus kepada diri sendiri, akhirnya ya kita hidup dalam saya menderita, proses ini kenapa begitu berat, saya sudah berada dalam istana tapi kemudian dibawa masuk ke dalam penjara. Mental korban Iya, kemudian yang terbentuk itu ya. yang terbentuk, dan kemudian bisa saja dia akan mempengaruhi orang-orang yang ada dalam penjara. Tapi Iya. Yusuf tidak melakukan itu. Dia memilih untuk hadir, menawarkan atau menaburkan benih-benih kasih. Bahkan seorang kepala penjara begitu mengasihi dia. Wow. Kalau dibikin biasanya korban tuh menjadi pelaku ya. Betul. Tapi yang ini Yusuf korban tapi dia mau mengampuni, mau Ya. punya hati yang mengasihi ya. Ya, betul. Baik, menginspirasi sekali kisah Yusuf ini. Kemudian bagaimana jika ini dikaitkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Tentu saja tidak mudah. Ya. Setiap pemirsa TVRI terus tiba-tiba jadi Yusuf. Ya. Nah, proses apa yang kemudian harus dilakukan sehingga punya sikap hati seperti Yusuf? Oke. Mbak Magda, boleh nggak saya sharing pengalaman saya? Iya. Saya itu kalau di kelas ketika mengajar, saya selalu punya satu semangat, yaitu mari kita coba untuk saling menerima. Menerima kalau kita kaitkan dengan konteks di Indonesia, topik yang akan diarahkan langsung kepada perbedaan keberagaman. Keberagaman dalam keyakinan. Iya. Saya selalu mengatakan mari kita saling menghargai setiap perbedaan itu. Mahasiswa sekarang semakin kritis ya. Mereka hidup dalam realita. Mereka akan mengatakan ngapain harus kemudian mengasihi, kenapa harus mengampuni. Kita berbeda dan itu realitanya. Perbedaan itu kemudian dikaitkan dengan konteks masa kini, kita melihat. Banyak yang ditindas, yang minoritas, yang mayoritas. Kemarin kita baru merayakan kemerdekaan ya. Tapi ketika mereka hidup dalam pertanyaan itu, dalam pergumulan itu, saya memberikan satu pertanyaan. Apa pengalaman buruk yang kalian alami ketika hidup berbeda keyakinan? Saya punya pengalaman itu. Saya pernah mengalami peristiwa kerusuhan di Maluku. Saya melihat langsung bagaimana orang-orang terdekat saya dibunuh tanpa alasan. Saya punya alasan untuk tidak mau mengampuni dan mengatakan mereka yang berbeda dari saya, keyakinan saya adalah orang-orang jahat. Saya punya pengalaman itu. Tapi saya belajar dari Yusuf. Kita punya pilihan untuk mengambil. Dan ketika kita kaitkan dalam kehidupan keluarga, saya mulai dari komunitas yang kecil ya, kehidupan keluarga. Ketika suami dan istri, orang tua atau pasangan tidak mau untuk saling mengampuni, hidup dalam perasaan bersalah dan hidup dalam masa lalu, itu akan mempengaruhi pada anak-anak kita. Pola asuh yang diturunkan Betul. kurang lebih akan sama. Ya. Seperti copy paste gitu lah ya. Ya, dan lingkaran setan itu yang akan terus menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita. Suami yang tidak mengampuni istrinya itu akan berdampak kepada anaknya. Dan anaknya pun akan punya musuh di sekolah. Dan saya pernah membaca salah satu hasil survei dari seorang psikolog, dia mengatakan yang mengajarkan anak-anak kita tentang musuh orang tua. Wow. Karena ketika kita duduk makan, biasanya orang tua apa yang kita ceritakan pada anak-anak kita? Sebagai seorang ibu, saya sebel sama ibu tetangga ini. Dia kemudian memahami bahwa orang yang tidak menuruti apa yang saya pikirkan, dia adalah musuh saya. Itu yang kemudian akan membentuk karakter seorang anak ketika dia masuk sekolah, dia hidup dalam lingkungan, ada yang tidak sependapat dengan saya, dia musuh saya. Bagaimana komunitas yang mengampuni? Dan tidak itu dimulai si anak dari- bawah hingga dia dewasa. Ya, Sehingga dia tua gitu ya. betul sekali. Bahwasanya dia dalam perjalanan kehidupan ada banyak komunitas yang dia singgahi ya kan. Ya. Tidak hanya sekolah, kampus, barangkali kantor. Betul. Kalau dia menjadi pengusaha, dia jadi pemimpin perusahaan begitu ya. Ya. Dan dalam lingkungan gereja misalnya, kita nggak bisa memungkir dalam lingkungan gereja pun pasti akan ada, baik sengaja ataupun tidak sengaja, orang-orang yang menyakiti kita. Pertanyaannya, apakah kita akan keluar dari gereja itu? Atau kita hadir seperti Yusuf yang di dalam penjara menaburkan kasih, dan dia mengubah lingkungan penjara itu menjadi lingkungan kekeluargaan.
Wow, ini tidak semudah teorinya, tetapi betul. bukan tidak mungkin untuk kita lakukan Ya, gitu ya. ya. Apalagi sekarang nih Kak Mike, kita tuh hidup tidak hanya di alam nyata, tapi juga hidup di Iya. alam maya. Betul. Nah itu Perkembangan. disebut sebagai dunia tipu-tipu begitu ya? Ya. Nah, bagaimana kemudian Wah. undang-undang ITE tadi sempat dicetuskan Ya. mengatur bagaimana orang harus menyampaikan ujaran-ujaran Ya, ya. yang provokatif kah, kebencian kah, atau ujaran-ujaran yang membawa kesejukan, kedamaian. Nah boleh silahkan, Ya. barangkali itu bisa dikaitkan juga ya dalam Betul. kehidupan kita bermedia sosial. Tema ini mengajak kita untuk hadir dalam sebuah komunitas mengampuni. Ya. Pertanyaannya, ketika kita hidup dalam dunia perkembangan yang semakin pesat, kalau dulu kita mau mengirim pesan butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu deh, jangan terlalu terlalu lama gitu ya. Sekarang enggak, hanya hitungan detik. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya, informasi seperti apa yang akan kita sebarkan? Di berita-berita kita sering melihat ada orang melaporkan ini, bukan lagi kasus-kasus yang berbicara konflik fisik, Iya. tapi berbicara tentang pemahaman, berbicara tentang wawasan, dan berbicara tentang ideologi. Iya. Di sini keluarga punya peran, gereja punya peran, bagaimana kita membentuk generasi muda, anak-anak kita, bahkan jemaat komunitas kita untuk bagaimana menggunakan media sosial yang kita punya. Apa yang kita dapatkan, sudahkah kita coba gumuli, cobakah kita coba untuk gali, Iya. benar atau tidak. Semuanya kembali ke kita yang memilih. Baik. Kita yang memilih, itu beberapa kali tadi kami kan menyebut pilihan, dan kita yang memilih. Ya. Kalau kita bisa memilih hal yang baik, kenapa harus memilih hal yang Betul. sebaliknya begitu ya? Ya. Nah, sebelum nantinya Kak Mika memimpin doa berkat buat pemirsa TVRI, ada baiknya menyampaikan kesimpulan. Apa yang ingin Kakak semangati dan dorong buat pemirsa lakukan berkaitan dengan komunitas yang mengampuni? Ya, Mbak Magda dan pemirsa TVRI yang ada di rumah, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya tidak akan pernah disakiti. Tapi kita juga harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita pun mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain. Dari Yusuf kita belajar, kita memilih apakah kita mau menjadi pribadi yang mengampuni dan itu menjadi bagian yang akan mempengaruhi lingkungan kita, atau kita memilih untuk tidak mengampuni. Iya. Pertanyaannya, ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, siapa yang menjadi role model kita? Kalau kita memilih untuk mengampuni, jelas role model kita adalah Yesus Kristus. Amin. Karena itu terus dan terus dalam pelayanannya dia katakan, kasihilah sesamamu. Kasihilah dirimu dan kasihilah sesamamu. Maka di sini kita sadari, mungkin kita sedang disakiti. Tapi lihatlah ada orang lain juga yang butuh untuk kita kasihi dan kita ampuni. Baik, wah luar biasa, seru sekali ya membahas komunitas yang mengampuni, dan sepertinya waktu sharing kita di TVRI Yogyakarta kurang nih ya rasa-rasanya ya. Tapi boleh sebentar untuk menyampaikan doa berkat Bu Pendeta sebelum kita tutup ya, atau kita akhiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa dan saya akan berikan berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami untuk mengalami luka dalam hidup kami. Tapi kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan ketika Engkau memberikan kami hati untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menyembuhkan luka kami. Kami mau belajar seperti Yusuf, bahkan darimu ya Tuhan, yang bersedia untuk menerima dan mengampuni setiap orang yang berada di sekitar kami. Jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memulihkan engkau, dan jadilah pemulih bagi setiap orang di sekitarmu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kakak Pendeta Mike Maka Henggang yang sudah sharing pada kesempatan Pijar Kristen hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di Pijar Kristen edisi mendatang. Saya Magdalena Krisinda beserta dengan kru yang bertugas mengaturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.